Kitabul Fitan. Fitannya fitnah, kemunduran, intinya kemunduran, kerusakan, ya, kehancuran kaum muslimin, ya, atau Islamnya sendiri juga jadi rusak gitu ya, agama Islamnya sendiri rusak seperti rusaknya agama-agama sebelumnya yang diturunkan oleh Allah. Sudah sampai bab 6 ya. Bab 6 baru ada dua, bab 6 ada dua hadis ya, baru satu ya. Bab ke-6 yaitu babun la ya'ti zamanun illallazi ba'dahu syarrun minhu. Bab tidak datang satu masa, satu zaman kecuali yang zaman yang setelahnya itu lebih buruk. Artinya dari masa ke masa, dari zaman ke zaman itu kondisinya itu akan terus semakin menurun, semakin buruk, semakin rusak gitulah ya. Nah, ini merujuk kepada zaman keemasan, masa-masa terbaik yang diisi oleh manusia-manusia terbaik gitu ya, yaitu zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan mereka lah yang manusia terbaik sepanjang masa. Nah, setelah ya ada generasi sahabat habis, bergantilah generasi berikutnya, generasi tabi'in itu sudah mulai mengalami penurunan. Habis generasi tabi'in, ganti generasi berikutnya tabi'in mengalami penurunan dan terus akan demikian. Nah, hadis yang pertama yang kemarin nih ya, ada kita baca lagi lah ya, ada beberapa hadis nih tambahannya yang belum tersampaikan kemarin nih. Nah, hadisnya tentang siapa di sini nih? Zubair bin Adi. Ya, Zubair bin Adi seorang tabi'in. Ya, Zubair bin Adi seorang tabi'in, dia mendatangi Anas bin Malik. Ya, Anas bin Maliknya sahabat nih ya. Ini Zubair bin Adi tabi'in. Tabi'in ya, orang yang sezamannya dengan sahabat. Dia mengadukan kepada Anas bin Malik ya tentang kezoliman gitu, atau yang kezoliman yang mereka terima dari penguasa lah anggap begitunya, penguasa saat itu, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, Zubair bin Adi datang menemui Anas bin Malik mengadukan kezaliman yang mereka terima dari penguasa, dari pemimpinnya, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah, Anas bin Malik mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian. Ya, ini dari Anas bin Malik ya. Bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa wallazi badahu asyarru minhu. Ya, karena tidak datang satu masa kepada kalian kecuali kondisinya itu lebih buruk dari sebelumnya. Hatta talqau rabbakum. Nah, bersabarlahnya demikiannya. Hatta talqau rabbakum, hingga sampai mati nih. Hatta talqau rabbakum itu hingga kalian menemui Tuhan kalian. Nah, itu sampai meninggal. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, dari apa namanya, dari hadis ini nih ya, Imam Bukhari ini mengambil judulnya bab ke-6 ini, yaitu tidak datang satu masa kecuali kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Dan kalau melihat situasi terkini mungkinnya saat ini, perang Rusia dengan Ukraina saja belum beres. Sekarang muncul lagi peperangan baru yang kemungkinannya perang besar, kemungkinan dalam waktu yang cukup panjang. Di antara hadis tentang ciri kiamat itu adalah yaitu banyaknya al-haraj. Al-haraj itu apa namanya, kekacauan, pembunuhan, peperangan. Jadi kan jangan apa namanya, boleh disebut jangan harap dunia ini akan damai, malah akan semakin ya inilah nih, tidak datang satu masa ya kepada kalian kecuali kondisinya semakin buruk. Nah, bahkan ini kan sudah disampaikan oleh Anas bin Malik kepada tabiin. Tabiin itu kan generasi kedua, karena generasi terbaiknya itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Berikutnya itu Anas bin Maliknya sudah menasehatkan apa namanya, hal seperti ini, karena itu ada orang yang mengadukan, ya mulai ini pemimpinnya seperti ini. Kalau pemimpin sebelumnya tentu Rasulullah SAW ya sebagai pemimpin, sebagai imam, beliau meninggal diganti oleh Abu Bakar, masih aman gitulah ya, masih yang terbaik. Diganti oleh Umar bin Khattab, masih yang terbaik. Nah, ternyata Rasulullah SAW ya sudah menyebutkan bahwa ya terakhirnya itu adalah Umar bin Khattab, berikutnya sudah mulai. Nah, apalagi ini apa namanya, pemimpinnya namanya Al-Hajjaj bin Yusuf, dia bukan seorang sahabat ya, seperti inilah kejadiannya. Nah, ada beberapa hadisnya ya, lapad lain nih ya, yang sejalan dengan hadis nomor 1. Nah, yang pertama nih, hadis riwayat Muslim ya, ini kita sudah atau belum nih, saya lupa lagi nih yang ini nih. Hadisnya riwayat Muslim nih, nomor 596 nih, sebentar nih ya, saya cari dulu nih. Mana tuh cirina? Nah, ini hadisnya nih kurang lebih seperti ini dia. Dari Abu Burdah, dari bapaknya, dia berkata, kami pernah berjamaah bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami berkata, sebaiknya kami duduk bersama Rasulullah SAW sambil menunggu berjamaah sholat Isya. Jadi sholat maghrib gitu ya. Selesai sholat maghrib, kami sebaiknya duduk bersama Rasulullah SAW sambil menunggu sholat Isya. Nah, kemudian ya kami duduk-duduk di masjid. Lalu Rasulullah SAW mendatangi kami. Beliau bertanya, kalian masih di sini? Kami menjawab, benar wahai Rasulullah. Kami telah melaksanakan sholat maghrib bersama Tuhan. Oleh karena itu kami memilih untuk duduk-duduk di masjid sambil menunggu sholat Isya berjamaah dengan Tuhan. Rasulullah SAW pun bersabda, kalian benar-benar telah melakukan kebaikan.
Lalu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya ke atas atau menengadahkannya melihat ke atas, dan beliau bersabda, bintang-bintang itu merupakan stabilisator langit, penyeimbang langit. Nah ini kan langitnya gaib kan ya. Bintang-bintang itu adalah stabilisator langit. Apabila bintang-bintang tersebut hilang, maka langit akan kena oleh apa yang telah dijanjikan. Yaitu yang al-insyikok, al-infitornya, apabila langit terbelah. Nah, itu akan terjadi setelah bintang-bintang itu hilang. Ya entah nih ya, kalau bintang itu kan begitu banyak gitu ya. Sekarang ini berkurang atau apa ya gitu ya. Kita lanjutkan dulu nih sedikit lagi terjemahnya. Nah, apabila bintang-bintang tersebut hilang, maka langit akan kena oleh apa yang telah dijanjikan. Nah, aku adalah penentram para sahabatku. Kalau aku sudah tidak ada, maka mereka, para sahabatku, akan tertimpa oleh apa yang telah dijanjikan. Nah, setelah Rasulullah meninggal, bahkan kan ada perang dua pihak sahabat, yaitu pihak dua kelompok sahabat, yaitu kelompok Aisyah dengan kelompok Ali, sampai perang itu mereka yang disebut perang. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, itunya perangnya di antara sahabat. Jadi benar-benar terjadi nih ya, sabda Rasulullah ini nih ya, aku adalah penentram para sahabatku. Kalau aku sudah tidak ada, maka mereka, ya para sahabatku, akan tertimpa apa yang telah dijanjikan. Para sahabatku adalah penentram umatku. Apabila para sahabatku telah tiada, maka umatku akan tertimpa apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah, setelah sahabat tidak ada, adanya setelah manusia terbaik ini tidak ada, ya benarlah semakin kacau, semakin ya ini seperti apa namanya, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa tidak datang satu masa kecuali itu kondisinya lebih buruk. Selama ada Rasulullah SAW kan tidak terjadi ada apa-apa gitunya, ada apalagi sampai perang di antara para sahabat. Apabila aku sudah tidak ada, maka terjadi pada sahabat. Benar contohnya ya, kejadian perang Jamal, itu perang antara kelompok Aisyah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, para sahabatku adalah penentram umatku. Apabila mereka sudah tidak ada, maka umatku pasti akan kena oleh apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah, zaman tabiin sudah mulai semakin banyak lahnya yang demikian. Nah, itu merujuk ke generasi awal, kan masih di awal itu ya. Menurut hadis ini kan ketika Rasulullah masih ada, aku adalah penentram sahabatku, aman. Artinya kondisi para sahabat selama masih ada Nabi. Begitu Rasulullah meninggal, terjadi peperangan di antara sahabat. Sahabat tidak ada, bagaimana zaman tabiin? Ini diantaranya kan di hadis yang ini yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari ya. Bahkan sahabat masih ada, tapi penguasanya sudah dipegang oleh tabiin. Dan Anas bin Malik menyingkir jadi ahli ilmu. Anas bin Malik menyingkir, ngungsi lah gitunya, apa namanya, ulah sih bersemedi bersemedi itu. Anas bin Malik ke ini kan, Anas bin Malik itu ke Suriah
cukup jauh itu kan, dari Madinah gitu ya, Anas bin Malik itu ke Suriah, kemudian tinggal di sana ya sebagai ahli ilmu lah, sehingga seperti di sini nih banyak yang datang kepada Anas bin Malik untuk mencari ilmu. Ya, kondisinya demikian ya, ternyata nggak pakai lama teh, udah nggak pakai lama Rasulullah meninggal, nah mulailah apa yang disebutkan itu terjadi. Nah kemudian satu lagi nih hadisnya, Ibnu Mas'ud mengatakan, la ya'ti alaikum yaumun illa wa huwa syarrun minal yaumil ladzi kana qablahu hatta taquma sa'ah. Tidak datang kepada kalian satu hari, satu masa, kecuali keadaannya lebih buruk dari masa sebelumnya, dan itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Jadi jangan diharapnya perdamaian dunia itu nggak akan ada. Ya, malah kondisinya akan terus semakin buruk ya. Tadilah diantaranya, diantara ciri-ciri kiamat itu adalah semakin banyak justru terjadinya peperangan. Nah, sekarang juga sudah banyak yang mau ikut terlibat lah gitunya di antara Hamas dan Israel, banyak yang sudah menyatakan diri mau terlibat. Ya, telah terpenting yang ininya, yang paling penting yang pertanyaan seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasul tentang kiamat itu kapan. Nah, kalau soal waktunya kan Rasulullah sendiri tidak tahu, tapi Rasulullah SAW sudah menyebutkan ciri-cirinya. Rasulullah sudah menyebutkannya ciri-ciri kiamat, hadisnya populer lah, ciri-ciri kiamat. Nah Rasulullah SAW kan mengatakan kepada orang itu, yang paling penting lah gitunya, kamu sudah mempersiapkan apa? Karena yang ditanyakan waktunya gitunya, kapan kiamat itu terjadi, karena Rasulullah sendiri memang nggak tahu. Tapi ada yang pentingnya dari Rasulullah SAW, seolah-olah mikiran kiamat iraha nggak sebenarnya bakalan sing loba. Karena cirinya sudah sangat banyaknya bermunculannya ciri-ciri sudah dekat itu kiamat, itunya ciri-ciri bahwa kiamat itu sudah dekat. Nah ini sudah banyak terjadi. Tapi kan sebetulnya kan Rasulullah sendiri ini hadis yang menyabdakan ini, bahwa waktu antara aku diutus dengan terjadinya kiamat itu seperti ini. Rasulullah berisyarat dengan 2 jari yang ditempelkan. Ya, waktu antara aku diutus dengan kiamat itu seperti ini, artinya sudah sangat dekat. Tidak lama gitunya antara waktu Rasulullah SAW diutus dengan waktu terjadinya kiamat. Tidak lama itu selama apa? Sekarang sudah 15 abad kok belum kiamatnya? Ini sudah 15 abadnya dari Rasulullah SAW diutus sampai terjadinya kiamat. Rasulullah berisyarat dengan 2 jari seperti ini yang ditempelkan, artinya sangat dekat. Jadi tungtung namanya tak seperti sederhananya gitulah, jadi kalau mikiran yang, karena kita tidak terlibat sihnya, kalau mau terlibat mepuguh mikiran gitu. Ya mah indit ke Palestina mau tapi ribuh ram nih siga cicing di dia mah geus. Bener, mending seperti mending melaksanakan gitulahnya apa yang Rasulullah nasihatkan. Lah mikiran teh nu kararitu geus beramal sing bener gitulah, kurang lebih itu ya, beramal lah. Berbekallah kamu sebanyak-banyaknya, karena yakin kalau kiamatnya pasti terjadi. Ya, hanya kalau kapan Rasulullah sendiri tidak tahu, tapi ciri-cirinya kemudian beliau sebutkan, dan sudah semuanya terjadi yang disebutkan.
Ini perkataan Ibnu Mas'ud sih ininya yang barusan, tidak datang satu masa kecuali kondisinya lebih buruk dari masa sebelumnya dan itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Lastu a'ni roho'an minal aisy yusibuhu walamalan yufiduhu. Yang aku maksudkan itu bukan kondisi, bukan kondisi apa namanya ya, kurangnya harta gitulahnya, bukan karena kurangnya harta disebutnya teh hirup teh jadi ripuh gitu, jadi ripuh apa namanya karena kekurangan harta. Nah justru nanti di hadis yang kedua nantinya ini, justru di hadis yang kedua oleh Allah kekayaan itu dibukanya, dibentangkan seluas-luasnya, yang kemudian manusia itu ya berlombalah ke arah keduniaan, lupalah tentang akhirat. Eta mata kacau teh gitu, eta mata kacau teh. Di antaranya yang membuat dunia ini kacau karena Allah membuka rahasia, bukan rahasia lagi nya, Allah membuka kekayaan dunia ini seluas-luasnya sehingga manusia itu berlombalah untuk ke arah keduniaan. Nah, ini diantara yang menyebabkan, ya itulah kondisi di dunia kacau teta eta. Nah, yang aku maksudkan ya bukan soal kekayaan, bukan soal kehidupan lah gitunya dunia. Walakin la ya'ti alaikum yaumun illa wa huwa aqallu ilman. Akan tetapi yang aku maksudkan itu adalah tidak datang kepada kalian satu masa kecuali aqallu ilman minal yaumil ladzi madha qablahu, kecuali ilmu berkurang. Ini ternyata nih ya, la ya'ti alaikum yaumun illa wa huwa aqallu ilman. Tidak datang satu masa kepada kalian kecuali keadaannya itu ilmunya lebih sedikit atau ilmu itu berkurang dari masa sebelumnya. Fa iza zahabal ulama'u, apabila ahli ilmunya sudah hilang, istawan nasu, maka manusia itu jadi sepadan. Artinya tidak ada ulama, tidak ada ahli ilmu, tidak lagi ada tempat untuk, nah kalau yang tadi contohnya kan siapa tadi teh, Zubair bin Adi, kan masih ada tempat untuk bertanya, yaitu datang kepada Anas bin Malik. Kayak keneh ulama masih ada gitunya tempat bertanya. Di hadis yang ini tadi kan Al-Hajjaj bin Adi itunya datang kepada Anas bin Malik. Dan nanti akan seperti ini, apabila ahli ilmu, apabila ulama sudah hilang, maka istawan nasu, manusia itu akan sejajar. Fala ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkar, tidak ada lagi yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Fa inda zalika yahlikuna, nah dalam kondisi demikian itulah kecelakaan besar manusia. Sudah tidak ada ahli ilmu, jadi sejajar, jadi sama aja nama. Yang dilakukannya jadi sama. Usap. Teka tingali ahli ilmu nanu mana itu ya jadi sama, itu yang jadi sama. Tidak, ini contohnya kan hadis ini, Anas bin Malik itu di Suriah gitu, di Damaskus di Suriah, banyak orang yang datang dari jauh untuk menemui Anas bin Malik
Karena Anas bin Malik itu ahli ilmu, jauh-jauh ya diteang gitulah. Untuk apa? Ada yang cari hadis, ada yang jadi seperti inilah. Itunya kan seolah-olah mereka ini kan konsultasi kepada Anas bin Malik. Datang konsultasi, mereka mengadukan untuk kezoliman yang mereka dapatkan dari pemimpin mereka. Tadi nasihatilah oleh Anas bin Malik. Yaitu yang tadinya lamun disingkat mah kitu teh eta teh nasehatna teh OSW TKP. Oke, sabar we. Tapi kapupus. Nah, masih ada artinya ini jelasnya hadis ini tuh menunjukkan ada ahli ilmu, orang datang kepada Anas bin Malik. Nah, kalau sudah seperti ini sudah tidak ada. Ini kalau saya bayangkan ini nih ya. Kalau saya bayangkan kondisi yang seperti itu ya. Jadi Ustadz teh nguseup barang ada di balong teh ya. Karena situasi gitu teh ya, gitu seolah-olah apa namanya ya. Di hesenya ya bahasa aja hareureuna. Tentunya itu jadi sarua we. Nah, ini sudah apa namanya menunjukkan ini nih yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud itu istawan nasu, maka tidak ada lagi yang falaya muruna bil ma'rufi wa la yanhauna 'anil munkar. Sudah tidak ada lagi, mestinya katakanlahnya ke seorang apa namanya seorang ulama, seorang ahli ilmu gitulah seperti Anas bin Maliknya cicing atau menurang sebagai ahli ilmu ya, sebagai ahli ilmu gitulahnya yang dihormati, yang dimuliakan. Nyari gitu pengusap bareng saya di ya situasi ini gitu malah pernah ngalaman mata kapal teh. Pernah dulunya belum apa namanya belum tahu lahnya, saya belum tahu itulahnya aya nu ngajak hayu teu kajiwaan sebenarnya mah baheula tuh pantara meuli sampai anu ngajak hayu gitu. Jejeurna diberi injem upana dibere lauk tara bebenangan atuh bisa nguseup tara bebenangan tapi ari nepi ka balik ka imah mau panglobaana lauk mah. Biasa we pan mun treh ngeusan saurang menteh hiji ka saurang nu ngeuseub tujuhan batur menang 5 sama 7. Lauk panglawan wae. Asa kapeung ngetang teu kudu ngeuseub lauk ka ari mah sih. Teu kudu ngeuseub lauk ka ari mah ka ketrok atuh. Geus datang ka imah teh nya tewak we pura ku diantep. Lauk linu ini nih dengan ini nih Pak Iza Zahbal ulama, apabila ulama sudah tidak ada ya terbayangnya kan seorang ulama mah seorang apa namanya seorang panutan, seorang suri toladan yang harus menjaga kehormatan atau muruah dirinya. Nyari kekituan matu jadi sarua jeung batur, jadi sama dengan yang lain. Benar nih Ibnu Mas'ud nih ini menjelaskan ini hadis Rasulullah tadinya. Nah, fa inda zalika yahlikuna, maka dalam kondisi demikian ya celakalah. Nah, celakalah umat kalau kondisinya sudah seperti ini, sudah tidak ada lagi. Nah, tadinya sudah tidak ada lagi ahli ilmu, sudah tidak ada lagi apa namanya, tidak ada lagi panutan, sudah tidak ada lagi suri toladan. Nah, karena ya merasa kan sajajar gini barang enggak rusuh. Ini sudah kehilangan nih kalau kondisi demikian itu sebetulnya itu aja. Itulah suri toladan, panutan yang di apa namanya yang diikuti, yang ditaati sebetulnya sudah tidak ada. Dinu kitu teh hareureuna tidak dan sebagainya lah gitunya itu pernah apal teh pernah ngalaman gitu teh.
Seperti itulah kondisinya itunya dari apa yang dulu gitunya pernah agak lama mungkinnya beberapa kali itulah ikut seperti itu benar suasana apa namanya disebut nantinya suasana ilmu suasana keilmuan nggak ada dalam dalam kondisi seperti itu legit ilmu ya terbawalah itu keluar tidinya gitu ke bawah jadi sejajar padahal kondisi seperti ini nantinya sudah tidak lagi ada lagi ya yang beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, dalam kondisi seperti itulah manusia celaka. Nah, kemudian satu lagi nih ya satu lagi nih hadisnya ya yang redaksinya la ya'ti alaikum zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qablahu. Ya tidak datang satu masa kepada kalian kecuali kondisinya lebih buruk dari yang sebelumnya. Amma ini la'ani amiron khairon min amirin. Yang aku maksudkan itu bukan pemimpinnya yang sebelumnya itu lebih baik dari pemimpin yang sekarang, bukan soal pemimpinnya maksudnya dia. Yang aku maksudkan bukan soal pemimpinnya wala aman khairon min amin, juga bukan soal waktunya. Juga bukan soal waktunya ya la aman khairon min amin walakin ulama hukum wa fuqaha hukum yazhabuna summa la tajiduna minhum khalfan. Akan tetapi yang aku maksudkan itu adalah ulama di antara kalian ahli fikih, disebutnya ahli fikihnya ulama hukum wa fuqaha hukum. Akan tetapi yang aku maksudkan itu adalah ahli ilmu di antara kalian, ulama di antara kalian, ahli fikih di antara kalian, yazhabuna sudah tidak ada. Summa la tajiduna minhum khalfan, kemudian kamu tidak mendapatkan penggantinya bagi mereka. Wa yaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim, maka datanglah kaum-kaum yang memberi fatwa berdasarkan pikiran mereka. Nah, satu lagi ya dengan redaksi yang demikian. Itulah tambahan untuk hadis yang pertama. Sekarang hadis yang kedua nih. Satu lagi ada dua nih hadis ya. Hadis yang kedua hanya pada bab ke-6. Nah, hadisnya an Ummi Salamata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, istaiqadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fajian. Pada suatu malam Rasulullah SAW terbangun dengan apa namanya? Seketika apa namanya? Terbangunnya itu dengan terkejut, kaget gitu, bukan bangun seperti biasa gitu. Ya bangunnya beri langsung ngorejat. Ya, bangun dengan seketikanya, itulah kurang lebih demikiannya. Pada suatu malam Rasulullah SAW bangun dengan seketika, bangun secara tiba-tiba. Memang sangat terkejut gitu kondisinya. Rasulullah sangat terkejutnya terkejut dengan mimpinya. Karena mimpi Rasulullah itu kan benar, mimpi Rasulullah itu wahyu. Nah, Rasulullah terkejutnya dengan mimpinya saat pada malam tersebut. Rasulullah SAW bangun secara tiba-tiba, bangun secara tiba-tiba, kemudian bersabda, Subhanallah, maza anzalallahu minal khazain, wa maza unzila minal fitan. Subhanallah,
maza anzalallahu minal khazain. Aduh, apanya bahasa bahasa kitanya maza anzalallahu minal khazain. Nah, ini tentang diantaranya tadinya yang sesuai dengan yang tadi, bahwa Rasulullah sampai terkejut ya. Rasulullah sampai terkejut sedang tidur itu sampai bangun secara tiba-tiba, kemudian mengucapkan seperti ini, yaitu Subhanallah, ini Allah membuka kekayaan itu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Ini yang membuat Rasulullah terkejut nih ya. Maza anzalallahu minal khazain. Allah membuka kekayaan itu seluas-luasnya. Ini di Kitabur Riqaq kan sudah nih hadis yang seperti ini, yang isinya, yang aku khawatirkan atas umatku itu bukan kemiskinan. Yang aku khawatirkan itu adalah dunia dibuka oleh Allah seluas-luasnya, kemudian kalian berlomba-lombalah kalian itu memperebutkan keduniaan. Ya, dalam kitab Riqaq itu sudah hanya ya yang kurang lebih, nah isinya demikianlah ya. Yang aku khawatirkan atas umatku itu bukan kemiskinan, tapi dunia itu dibentangkan seluas-luasnya, lalu kalian berlomba-lomba ya ke arah keduniaan. Nah, ini di hadis ini Rasulullah hal itu diwahyukan melalui mimpi. Bangun dengan secara tiba-tiba, kemudian mengucapkan Subhanallah, ya Allah sudah membuka ini ya kekayaan itu seluas-luasnya. Kemudian satu lagi, wa maza unzila minal fitan, dan tentang fitnah, wa ma unzila minal fitan, dan apa yang diturunkan yaitu berupa fitnah. Nah, dua isinya ya, dua mimpinya yang membuat Rasulullah SAW kaget sampai bangun dengan tiba-tiba. Begitu terbangun, Rasulullah mengucapkan dua hal tadinya yang di dalam mimpinya. Satu, al-khazain itu kekayaan dibuka, dibentangkan seluas-luasnya, dan satu lagi yaitu betapa bahasa Sundana memahabu, masif lah, gitulah, betapa ya iyalah, seperti yang sekarang sudah terlihat itu fitan itu, terutama bukan soal perangnya sih, itu salah satu kan ya, itu salah satu ciri kiamat. Kalau fitan ini kan rusaknya agama itu, yang tadi kata Ibnu Mas'ud, yaitu ulama hilang, ahli fikih hilang, sehingga semuanya itu sejajar, tidak ada lagi lah gitunya ulama ya tadi, tempat bertanya, tempat konsultasi dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itulah manusia akan celaka, tidak ada ahli ilmu. Nah, di hadis yang lain tadi katanya ulama di antara kalian, ahli fikih di antara kalian itu sudah meninggal dan kalian tidak mendapatkan penggantinya. Datanglah orang-orang yang tak merenan karena tidak ada pengganti. Datanglah orang yang mengaku ulama, mengaku ahli fikih, padahal mereka itu berfatwa berdasarkan akal. Nah, itu terutamanya karena fitan di sini bukan soal perang, terutamanya bukan soal perang, tapi soal nubiyyah, kehilangan ahli ilmu, kehilangan ulama. Kalau sudah seperti itu kan ya rusaklah agama. Agama Islam ini rusak. Karena yang pokok kitabul fitan itu bukan soal perang. Ya bukan soal perang, tapi soal rusaknya agama, dan rusaknya agama itu adalah kalau ahli ilmunya sudah tidak ada.
Ya perang dan sebagainya eta mah akibat karena akar masalahnya itu adalah kehilangan ahli ilmu, ilmunya dicabut. Allah mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama satu persatu hingga seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, tidak ada penggantinya. Selanjutnya nih hadis ini nih. Man yukizu sawahibal hujurat yuridu azwajahu likayusallina alah apa nih ya, man yukizu sawahibal hujurat, ini kalau terjemah harfiahnya nih ya, siapa yang membangunkan sawahibal hujurat itu pemilik kamar. Yang dimaksud adalah istri-istri beliau. Likai yusallina, agar mereka itu mengerjakan sholat malam. Jadi siapa yang akan membangunkan sawahibal hujurate, yang beliau maksud adalah istri-istri beliaunya. Nah, siapa yang akan membangunkan mereka? Likai yusallina, agar mereka sholat malam. Catatan nih ya, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sholat malam berjamaah dengan istrinya yang manapun, gak pernah. Karena Rasulullah itu kan ketika di rumah Aisyah, Rasulullah itu sholat malamnya 4-4-3, gak pernah ganti. Di rumah Aisyah itu 4-4-3. Sampai Aisyah mengatakan Rasulullah SAW itu kan sholat malamnya di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 11, yaitu 11-nya itu ya beliau mengerjakan 4 rakaat. Jangan tanya soal panjang dan bagusnya, soalnya ente panjang yang bagus nanti hari orang mah panjang ente bagus ente panjang ente bagus ente. Ini Rasul, jangan tanya soal panjang dan bagusnya sholat Rasulullah SAW. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, jangan tanya soal bagus dan panjangnya. Kemudian 3, itu yang Aisyah tahu tentang sholat malam Rasulullah, tidak tahu format rakaat yang lain. Ketika di rumah Ummu Salamah, ini yang hadis yang Ibnu Abbas itu kan bermalam menok di rumah Ummu Salamah. Ibnu Abbas tapi yang menceritakannya, pulang sholat Isya, Rasulullah SAW sholat 4 rakaat. Begitu pulang langsung sholat 4 rakaat. Kemudian tidur. Nah, lewat tengah malam Rasulullah bangun, kemudian sholat 5 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat, 11. Tapi format rakaatnya beda. Tapi dengan catatan ya, Rasulullah tidak pernah mengajak siapapun istrinya itu berjamaah. Kalau mau kan Rasulullah tinggal membangunkan, ajak berjamaah. Siga dina sinetron teh geningan suaminya jadi imam, istrinya di belakang, tapi sholat wajib. Di sinetron banyak geuleuh nanti sholat wajib, suami mengimami istri di rumah. Kudu lagi di jajak ke pemajikan teh maneh di masjid atuh kitu berjamaah malah dia mandi dia. Tidak adanya Rasulullah tidak pernah mengimami atau berjamaah itu sholat malam dengan istrinya. Justru kan yang seperti ini, karena Rasulullah itu kan istrinya 9. Kalau Rasulullah tidur dengan Aisyah, nah ini yang kekhawatiran Rasulullah, man yukizu sawahibal hujurat, siapa yang membangunkan istri-istriku lah gitunya, siapa yang membangunkan istri-istriku. Kalau Rasulullah tidur di rumah dengan Aisyah, nah istri-istri yang lain sholat malam enggak? Ini nih yang menjadi kekhawatiran Rasulullah.
Siapa yang akan membangunkannya? Sawahibal hujurat, pemilik kamar asalama. Yuridu azwajahu, yang beliau maksud adalah istri-istri beliau, likai yusallina, agar mereka itu mengerjakan salat malam. Ya kan Rasulullah tidak bisa tengah malam papai hiji-hiji diketrokan, itu kan tidak demikian. Nah tentu mereka sholat malam, mestinya tentu mereka sholat malam, karena ini nih ya, Rasulullah sudah menyebutkan dua sholat yang paling utama di luar sholat wajib ya. Kalau sholat wajib apaan, gak usah kita menyebut. Kalau ada orang sholat wajib lalu kita menyebut meni rajin dan hina atau itu mah. Ya kalau ya ada yang mengerjakan sholat wajib lalu kita memujinya, pada itu nggak hina. Naon sih biasanya tara mereka gitu. Oh hebat sholat lohor. Nah emang biasanya tara gitu kumaha. Nah ini dua sholat yang utama, itu artinya yang di luar sholat wajib ya. Dua sholat yang paling utama itu adalah sholat rawatib dan sholat malam. Tentu ini yang paling lenyap, yang paling diperhatikan. Oleh ini ya masalah istri-istri Rasulullahnya tidak apa namanya, tidak serius, tidak bersungguh-sungguh. Meskipun kan tidak adanya riwayat bagaimana mereka mengerjakan apa namanya sholat rawatibnya, bagaimana mengerjakan sholat malamnya. Ini sampai ada kekhawatiran seperti ini ya, bagi man yukizu sawahibal hujurat, siapa yang akan membangunkan istri-istriku? Ya Rasulullah kan dengan mimpinya itu kemudian Rasulullah itu teringat istri-istrinya. Ya dengan mimpinya tersebut itu kan satu ya, dibentangkannya dunia. Kalau di dalam hadis yang dibuat kitab Burikok itu ya, ini yang aku khawatirkan atas umatku secara keseluruhan. Dunia akan dibentangkan seluas-luasnya, lalu mereka akan berlomba-lomba. Nah Rasulullah itu begitu terjaga, begitu bangun dari mimpinya, karena dari tidurnya, karena mimpinya itu satu dibentangkannya dunia, yang kedua fitnah semakin merajalela. Begitu terbangun, Rasulullah ingat istri-istrinya, siapa yang akan membangunkan mereka untuk mengerjakan sholat malam. Ya meskipun kita yakin ya istri-istrinya Rasulullah SAW itu bukan perempuan sembarangan, ya, bukan perempuan sembarangan, dipilih oleh Allahnya untuk menjadi istri-istri Rasulullah SAW. Masa bukan perempuan-perempuan yang istimewa, bukan yang soleh. Tapi ini kan kekhawatiran ya, ini kekhawatiran Rasulullah SAW dengan kondisi seperti itu. Atau ini juga nih ya, kekhawatiran Rasulullah SAW setelah beliau tidak ada, yang akan membangunkan istri-istrinya siapa? Ya karena fitan ini kan terjadi setelah Rasulullah tidak ada. Kalau hadis tadi riwayat Muslim ya kan, selama Rasulullah masih ada kan aman kondisi para sahabat. Akulah penentram para sahabat. Kalau aku sudah meninggal, maka akan terjadi apa yang telah ditetapkan bagi mereka. Dan para sahabatku itu adalah penentram umatku. Kalau sahabatku meninggal, maka umatku akan kenanya oleh apa yang telah dijanjikan. Nah Rasulullah SAW itu dengan isi mimpinya ini, Rasulullah mengkhawatirkan istri-istrinya setelah beliau tidak ada, siapa yang akan membangunkan mereka. Hanya kalau saya sendiri yakinlah, hanya istri Rasulullah SAW itu bukan orang sembarangan. Jadi kalau misalnya ketika Rasulullah masih ada rajin sholat malam, begitu meninggal tara banyak istri Nabi gitu. Banyak itu istri Nabi, saya kira enggak lah ya. Ini kan kekhawatirannya. Nah siapa yang akan membangunkan istri-istriku untuk mengerjakan sholat malam?
Rubba kasiatin fid dunya ariyatun yaumal kiamah atau ariyatun fil akhirah. Ini ya Rasulullah mengkhawatirkan istri-istrinya kan ya. Tapi ini juga kan berlaku umum. Ini juga berlaku umum untuk perempuan lah, itu hadis itu yang Rasulullah di hadis ini ya, Rasulullah mengkhawatirkan istri-istrinya. Nah ternyata di kalimat terakhirnya Rasulullah bicara tentang perempuan secara umum. Rubba kasiatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Tidak sedikit perempuan-perempuan yang glamor, murnanlahnya bermegah-megah ketika di dunia, ariyatun yaumal kiamah atau ariyatun fil akhirah, tapi tidak berpakaian selembar benang pun di akhirat. Ya, artinya miskin, celaka lah di akhiratnya, padahal di dunianya. Rubba kasiatin fid dunya, tidak sedikitnya perempuan nih ya, tidak sedikit perempuan, karena tadi kan Rasulullah mengkhawatirkan istri-istrinya, tapi ini berlaku secara umum nih. Tidak sedikit perempuan-perempuan di dunia yang alah gitulah tadinya glamor, mewah, kemewahan lah gitunya di dunia, ariyatun fil akhirah, mereka itu ya, tadilah di istilahnya kan tidak tertutup sehelai benang pun di akhirat. Artinya mereka miskin, gak punya apapun, bahkan gitunya tidak memiliki pakaian satupun, pakaian untuk menutup badannya. Nah, tapi ada ini nih, kalau soal ininya ya, hadis ini ya, terkait dengan fitannya sudah jelas ya, sudah jelas ya, cukup jelas lah, yaitu karena ini mimpi Rasulullah SAW, tapi kan mimpi Rasulullah SAW itu wahyu. Ini benar di dua-duanya ya. Satu kan dibukanya, dibentangkannya kekayaan dunia seluas-luasnya, kemudian manusia berlomba-lomba untuk meraihnya. Tadinya jelema sili siku sili ledot sili denggek teh. Ya sampai terjadi peperangan seperti ini. Ya manusia berlomba-lombanya itu ke arah keduniaan. Itu satu sudah ya, sekarang sudah nyata lah ya. Kemudian fitan yaitu tentang merusaknya agama, ini juga sudah jelas, sudah nyata. Tapi tetelahnya alah wajhul istidlal. Sudah jelas dia tentang judulnya kan, tidak datang satu masa kecuali keadaannya semakin buruk. Nah Allah sudah mewahyukan kepada Nabi bahwa kondisinya akan seperti ini. Ya kondisinya akan seperti ini ya setelah beliau tidak ada. Karena tadi menurut hadis tadi kan selama Rasulullah masih ada, itu ibarat bintang yang menjadi stabilisator bagi langit. Itunya bintang yang menjadi stabilisator bagi langit. Kalau bintang sudah hilang, maka langit akan kena oleh apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu langit akan hancur. Nah Rasulullah masih ada, berarti Rasulullah itu adalah yaitu stabilisator di antara para sahabat. Nah ini Allah memberikan mimpi, Allah memberikan wahyu berupa mimpi tentang fitnah. Ini yang dimaksud kan setelah beliau tidak ada. Dan oleh Imam Al-Bukhari kan hadis ini ditempatkan dalam bab tidak datang satu masa kecuali kondisinya akan semakin buruk. Nah artinya fitnah ini dari masa ke masa akan semakin merebak dan semakin parah, itulah kerusakannya semakin besar. Nah tinggal ini nih makna nubi tah lebar tah. Satu nih perempuan nanya Rasulullah mengkhawatirkan siapa yang akan membangunkan istri-istri beliau untuk mengerjakan sholat malam. Nah hadis ini berlaku umum nih ya, berlaku juga untuk semua perempuan.
Ya, berlaku umumnya untuk semua perempuan itu siapa artinya apa mereka itu suka bangun kemudian mengerjakan sholat malam. Dua, tadinya sholat yang paling utama itu adalah satu sholat rawatib, yang paling utama sholat rawatib. Yang kedua yaitu sholat malam. Nah, ini kalau melihat orang yang sholat rawatibnya saja sudah belang betong, saya atuh kumaha ya nyimpulkeun teh urang nih. Ya kalau sholat rawatibnya saja sudah seperti itu pelaksanaannya belang betong bahasa sudah namanya, apalagi sholat-sholat yang lain. Qobla zuhur saja ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Da keukeuh milih nu 2. Hoream teh opat teh nggak malas mengerjakan qobla zuhur yang 4 rakaat karena ada yang 2 melihat yang 4 ini seolah-olah banyak, seolah-olah capek gitu mengerjakan deh sehingga memilih yang 2. Atuh salat peuting komo janari jabar 11 ngeus moal nama aslina mun geus kitu mah qobla zuhur kan ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Keukeuh milih nu 2 mengerjakan yang 4 teh seolah-olah batuing 4 nu sudah ieu ge aya nu 2. Komo lamun 11 jaba janari. Moal dipigawe moal sok geura. Kewe salat malamna telebun keur aya masalah nepi ka bari curik pan salat tahajudna ge atuh. Ngadoa lagi mudinyaan we. Padahal Allah mah yang seurikeun eta cenah. Dari keur butuh nepi ka kitu. Ari kitu mah keur senang boro-boro. 2 dan 4 keukeuh milih nu 2. Yang 4 kenapa? Capek itu mengerjakan yang 4 teh. Mengerjakan yang 4 itu capek. Waktunya juga seolah-olah memakan waktu yang lama panjang. Udah bener da salat teh asal lillah atuh asa teu geus angus itu salat teh asal lillah teh. Tapi mun nguseup mah penting isuk nepi ka magrib kurang keneh. Tapi sholat yang 4 rakaat meni asa lama salabat teuing itu teh salat teh beli salabat teuing. Ya salabat teuing cenah itu ibadah teh 4 rakaat musuh ya milih nu 2. Kan ini logika saya nya komo nu 11 sebenarnya bari peuting. Moal pasti tah. Moal mau dipigawe padahal ini diantara kekhawatiran Rasulullah SAW-nya siapa nanti yang akan membangunkan istri-istri saya. Ya untuk mengerjakan sholat malam karena sudah diwahyukan gitu nanti fitnah seperti apa, sementara fitnah itu kan terjadi setelah Rasulullah tidak ada kan, berarti kan ini ya kekhawatiran Rasulullah tentang istri-istrinya itu adalah setelah beliau tidak ada karena kondisinya. Ya ini sudah fitnah itu akan terjadi setelah Rasulullah SAW tidak ada. Kita mengambil pelajaran dari sini ya. Ini juga untuk untuk perempuan-perempuan atau kaum muslimah sampai hari ini. Rasulullah juga sama nih seperti ini. Siapa yang akan membangunkan mereka? Udah salah kina getara atuh kan gitu. Atuh, siapa yang akan membangunkan istri-istri yang untuk mengerjakan sholat malam kalau suaminya tidak mengerjakan? Saya mengambil dari sininya kenapa saya katakan demikian. Dalam kitabul ilmi di dalam Sahih Bukhari juga itu yang sampai
sahabat perempuan gitulah ya, sampai minta kepada Rasulullah, kan minta jadwal khusus itu untuk belajar kepada Rasulullah SAW. Kalau sahabat laki-laki kan mereka bisa kapanpun, mereka bisa setiap saat, butuh tinggal datang ke Rasulullah. Kalau ibu-ibu kan nggak bisa. Tapi kan Rasulullah itu, Allah sih sebetulnya ya, Allah itulah ada Allah, Rasulullah sudah menitipkan, katakanlahnya menitipkan ilmu untuk para istri itu kepada suaminya yang dibebaskan mencari ilmu mah. Nah, kalau istri-istrinya dapat ilmu dari mana? Karena pergi keluar rumah menemui Rasulullah nggak bisa kapan saja, nggak bebas. Ya bahkan kan untuk amal terpenting, sebutnya untuk amal terpenting saja, yaitu sholat wajib bagi perempuan kalau lebih baik di rumah. Jadi laki-lakinya, yang sahabat laki-laki yang bebas setiap saat itulahnya kapanpun mereka mau itu untuk tolab ilmu, belajar kepada Rasulullah. Bukan seolah-olah, memang demikian ya. Allah menitipkan ilmu untuk para istri itu melalui suaminya. Aku mau ayo nama dengan berbagai media lah, sudah sangat gampang lah itunya untuk mengilmukan istri, karena itu kewajiban suami. Nah, tinggal iya, siapa yang akan membangunkan istri-istri saya kalau saya sudah nggak ada? Karena kan istri Rasulullah SAW itu Ummul Mukminin, setelah Rasulullah meninggal mereka haram menikah dengan siapapun. Ya, istri-istri Rasul itu tidak bolehnya diharamkan menikah dengan siapapun. Nah, ini kekhawatiran Rasulullah. Nanti kondisinya fitnah, agama semakin rusak. Istri yang mau menggunakan istri saya siapa nanti? Nah, karena seperti ininya, rubba kasiatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Ini perempuan nih, hadis ini perempuannya yang disebut oleh Rasulullah. Nah, tidak sedikit perempuan-perempuan yang ketika di dunia ya apalagi mungkinnya dalam kondisi tadi dunia sudah dibentangkan, kekayaan oleh Allah sudah dimunculkan begitu banyak, ya kesanalah kan akhirnya orang-orang Islam itu berlomba-lomba ke arah keduniaan. Ini ada beberapa yang memaknai ininya, makna kalimat terakhir yang tadinya tidak sedikit perempuan-perempuan yang hidup mewah di dunia tapi di akhirat itu tidak punya sehelai benang pun untuk menutupi badannya. Ya artinya miskin, celaka hanya di akhiratnya, padahal di dunianya tadi glamor gitulah, mewah. Nah, ada beberapa yang memaknainya kalimat tersebut. Satu, kasiyatun fid dunya bisyabi li wujudil ghina ariyatun fil akhirah binasyabi li adamil amali fid dunya. Ini saya kira ada 5 memaknai kalimat tersebut. Ini semuanya masuk akal lah. Satu nih memaknainya seperti ini. Ya, perempuan yang ketika di dunianya itu mewah li wujudil ghina karena banyaknya kekayaan, ariyatun fil akhirah tapi dia telanjang di akhirat, minasyabi tanpa baju, tadilahnya tanpa penutup badan sehelai benang pun, li adamil amali fid dunya karena tidak beramal soleh ketika di dunia. Saya kira benar kan maknanya demikian ya, bisa diterima. Perempuan-perempuan yang ketika di dunianya itunya mewahnya karena banyaknya kekayaan, tapi di dunia mereka tidak memiliki sehelai benang pun untuk menutupi badannya karena mereka tidak beramal soleh ketika di dunia. Kemudian yang kedua nih, ada yang memaknai kasiyatun bisyabi lakinnaha syafafatun la turu aurataha. Berpakaian ketika di dunia tapi transparan. La tasturu aurataha, berpakaian tapi intinya
auratnya tetap terlihat. Ada aja ya nama jeng loba nu gitu teh nama ongkoh gitulah, ongkoh berpakaian tapi tetap saja auratnya terlihat. Dia berpakaian tapi auratnya tetap terlihat. Fatu aqabu fil akhirati bil ariyi jazaan ala zalika. Maka di akhirat nanti akan disiksa sebagai balasannya gitulah, karena tadinya berpakaian tapi auratnya masih terlihat. Nah ini bisa dua gitu, bisa tiga modelnya. Satu berarti berpakaiannya pakaian yang tidak menutup seluruhnya. Misalnya berpakaian kan disebutnya, kalau perempuan pakai rok mini kan pakai pakaian, tapi tetap saja auratnya ada yang terlihat. Yang kedua, di sini sebutnya malah transparan. Tina keresek sih nama bajunya, tina plastik, tina keresek kemudian buni, tapi nggak tinggali itu kalau transparan mah. Atau yang ketiga dengan pakaian yang ketat sehingga bentuk tubuhnya terlihat. Sekarang kan banyak yang seperti itu ya pakai kerudung gitu kan lah, tadi rok mini malah pakai kerudung gitu, pakai baju panjang tapi bawahnya pakai legging. Ngeri atuh ketingali. Bentuk kakinya kan ya pakai legging lah segala upetnya pokoknya mau di talianku segala upet di talianku tali awi itu ya gini kan ketingali anger. Beas nanti ketingali, bentuk lah ketingali kan. Lepet sih atau gitu mah. Nah sih itu cek orang sudah mengalepet disebut lagi baheula teh gitu teh. Kalau ada yang berpakaian ketat seperti itu, orang Sunda dulu bilangnya ngalepet disebutnya teh. Jadi itu juga lepet aduh di talianku eta teh geuningan di talianku tali awi teh. Jadi tiga ada berpakaian tapi sebagian berarti hanya menutup auratnya sebagian, ada bagian-bagian aurat yang lainnya yang tidak tertutup, atau transparan atau tertutup semuanya tapi dengan pakaian yang ketat yang menampakkan itu bentuk tubuhnya. Kemudian yang ketiga di sini bergelimang gitulah sebutnya, bergelimang kenikmatan dari Allah tapi minim rasa syukurnya. Ini yang ketiga ini ada yang memaknai demikian di kalimat yang tadi. Ya bergelimang kenikmatan dari Allah tapi minim rasa syukurnya. Dan nanti di mana itu allazi tazharu samaratuhu fil akhirati bisawab. Nah di mana kan rasa syukur itu kan mestinya mendatangkan pahala dari Allah. Ya ini karena minim rasa syukurnya itu mereka celaka. Yang keempat, kasiatun jasaduha lakinnaha tasuddu khimaratu. Di bawah lagi saya kieu teh geuningannya. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tahun 1200-an. Dan ini kutipan gitu Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kutipan. Ini kan Ibnu Hajar Al-Asqalani memaknai ini ada yang memaknai begini. Ini kutipan berarti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berarti itu juga sebelumnya. Saya tiba lagi nu kieu teh yang ini nih kasiatun jasadaha menutupi badannya jasadnya, lakinnaha tasuddu khimaroha akan tetapi kerudungnya itu ditarik min waroiha ke belakang, fayabdu sodroha maka nampaklah bagian dadanya. Ini tiba lagi saya tiung di kalau gitu kayak tukang gunting di zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani.
memakai kerudung tapi di tasuddu min waroiha, ditarik ke belakangnya hingga ya nampak atau tidak tertutup oleh kerudung nih ya, hingga nampak atau tidak tertutup oleh kerudung itu bagian depannya. Fatasiru ariatan, maka ya itulah jadilah terlihat gitu kan, jadilah nampak bagian depannya. Fatu aku fil akhirah, ini juga akan diazab nih di akhirat. Yang terakhir nih, yang kelima, kasiyatun min khul'ati tazawuji birrajuli sholih ariyatun fil akhirah. Alah, kalau yang ini jadi seperti ini nih, ini kedua ada yang bermain demikian, benar, tapi ada yang berpakaian si asal nama mendapatkan ya, maksudnya mah mendapatkan suami yang soleh tapi dia sendiri tidak soleh. Taya nu kalimah mah mendapatkan suami yang soleh tapi dia sendiri tidak teka bagian, teka bajuan, jadi nanti teka bajuan, teka tutupan gitu kok oleh solehnya suami. Itu ini kurang lebih mananya nih ya, mendapatkan suami yang soleh tapi dia sendiri tidak soleh teh jadi teka bagian, itunya teka bagian. Mungkin itu malah mendapatkan suami yang punya uang kebagian teh duitnya. Nah, hari kasolehan mah henteu, da kuduna teh kabagean atuh. Ari duit papan nagih menta ai kasolehan. Henteu kasolehan mah. Aya dulu kayak tapi udah benar dia maknanya demikian ya. Fala yanfa'u solihu zaujiha, maka kesolehan suaminya itu tidak bermanfaat apapun bagi dirinya. Sebenarnya teka bagian kesolehanan. Jadi hayangan meureunna sakitu nampe sakitu katingali. Tapi lamun salakina loba duit mah hayang menta da kasolehan mah henteu. Tekor gitu kan itu marana teh fala yanfa'u solahu zaujiha, maka kesolehan suaminya itu tidak memberi manfaat apapun. Nah, sehingga perempuan atau istri yang demikian itu celaka. Fala ansaba bainahum, karena menurut satu ayat di akhirat fala ansaba bainahum teh enggak ada hubungan lagi di akhirat di antara mereka. Kudu ti dieu keneh berarti kabagian kesolehan mah di akhirat moal bisa gitu. Protes ke Allah, saya kan bersuamikan yang soleh, wah istri Nabi wae cilaka. Ya istri Nabi kan celakanya, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut celaka mereka.